Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Husnaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur tari, yaitu unsur gerak dan tenaga. Yang pertama adalah unsur gerak. Sama dengan seni-seni yang lain yang merupakan media ekspresi atau sarana komunikasi kepada orang lain, media utama seni tari adalah tubuh manusia. Oleh karena itu, tari adalah ekspresi jiwa yang dituangkan dalam gerak tubuh manusia yang mempunyai makna tertentu, yang didukung oleh musik pengiring, kostum, serta properti lain dalam tempat atau ruang tertentu. Seni tari mempunyai beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur gerak. Gerak merupakan unsur yang dominan dalam seni tari. Untuk menimbulkannya harus ada kekuatan yang mampu mengubah suatu sikap dari anggota tubuh. Menurut Rudolf Lahan, gerak merupakan fungsional dari beberapa hal, yaitu yang pertama, body. Merupakan perpaduan gerak bagian kepala, kaki, tangan, dan badan. Yang kedua adalah space. Merupakan ruang gerak yang terdiri dari level, jarak, atau tingkatan gerak. Ketiga adalah time. Time di sini berarti berhubungan dengan durasi gerak, perubahan sikap, posisi, dan kedudukan. Yang keempat adalah dynamic, yang merupakan kualitas gerak menyangkut kuat, lemah, elastis, dan penekanan gerak. Bagian-bagian badan yang dapat digunakan dalam gerak tari adalah seperti jari tangan, pergelangan tangan, siku, kepala, muka, bahu, leher, lutut, pergelangan kaki, jari kaki, dada, dan perut. Dalam tari, gerak dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gerak dikelompokkan menurut aktivitasnya. Menurut aktivitasnya, gerak dikelompokkan atau digolongkan menjadi dua, yaitu gerak setempat dan berpindah tempat. Yang pertama adalah gerak setempat. Gerak setempat adalah gerak yang dilakukan dengan cara seperti tidak mempergunakan kaki sebagai penyangga. Misalnya, gerak duduk, terlentang, tiduran, dan telungkup. Yang kedua adalah mempergunakan kaki sebagai penyangga. Contohnya adalah berdiri. Kedua adalah gerak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat terdiri dari gerak bergeser, melangkah, meluncur, dan melompat. Yang pertama adalah gerak bergeser. Dilakukan dengan cara menggeser anggota badan yang terletak di lantai tanpa diangkat. Yang kedua adalah gerak melangkah. Dilakukan dengan cara berlari-lari kecil dengan cepat. Ketiga, gerak melompat. Dilakukan dengan cara yang pertama, bertolak dari satu kaki jatuh pada kaki yang sama. Yang kedua, bertolak dari satu kaki jatuh pada kaki yang lain. Ketiga, bertolak dari satu kaki jatuh di atas dua kaki. Yang keempat, bertolak dari dua kaki jatuh atas satu kaki. Kelima, bertolak dari dua kaki jatuh di atas dua kaki. Yang kedua, pengelompokan gerak menurut bentuknya. Menurut bentuknya, gerak dapat dibedakan menjadi gerak wantah dan gerak stilasi. Yang pertama adalah gerak wantah. Gerak wantah adalah gerak keseharian. Misalnya, gerak berjalan, menggelengkan kepala, mencuci, memanggil, dan sebagainya. Yang kedua adalah gerak stilasi. Gerak stilasi merupakan gerak yang sudah mengalami pengolahan dari gerak wantah menjadi gerak tertentu. Dalam istilah kesenian,
gerak yang telah mengalami stilasi atau distorsi. Yang ketiga adalah gerak menurut sifatnya, pengelompokan gerak menurut sifatnya. Menurut sifatnya, gerak dikelompokkan menjadi gerak lemah, gerak tegang, lembut, dan kasar. Yang pertama, gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak menggunakan kekuatan otot. Yang kedua adalah gerak tegang. Gerak tegang adalah gerak yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan otot-otot tegang atau kekuatan. Yang ketiga, gerak lembut atau gerak halus adalah gerak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan kekuatan otot, tetapi gerak-geraknya mengalir. Yang keempat adalah gerak kasar atau agal. Adalah gerak-gerak yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan otot-otot yang kuat, seperti gerakan menghentakkan kaki, kekuatan-kekuatan tangan, dan sebagainya yang dilakukan dengan kecepatan yang tinggi. Yang keempat adalah macam-macam gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Dari pengolahan gerak di atas yang telah saya sebutkan tadi, maka muncullah dua jenis gerak, yaitu gerak murni, yaitu gerak tari dari hasil pengolahan gerak wantah yang pengungkapannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian dari gerak tari tersebut. Di sini yang dipentingkan adalah faktor keindahan. Jadi gerak murni ini mementingkan faktor keindahan daripada makna dari gerak tersebut. Misalnya, gerak-gerak memutar tangan pada pergelangan tangan, gerakan leher yang digeleng-gelengkan, dan sebagainya. Yang kedua adalah gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak wantah yang diolah menjadi suatu gerak yang pengungkapannya mengandung sebuah makna atau pengertian di samping keindahannya. Misalnya, tari nelayan. Di tari nelayan, kita banyak melihat gerakan tari yang menggambarkan nelayan yang sedang mendayung perahu. Gerak mendayung dalam tari nelayan ini di samping menarik perhatian, juga mengandung arti atau maksud tertentu, yaitu menggambarkan nelayan yang sedang mengayunkan dayung agar perahu dapat melaju dengan cepatnya. Baik, itu adalah beberapa materi tentang unsur tari, yaitu unsur gerak. Yang kedua adalah unsur tenaga. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk melakukan aktivitas apapun pasti membutuhkan tenaga. Setiap melakukan gerak pasti akan membutuhkan tenaga. Setiap melakukan gerak pasti tenaga akan dibutuhkan, baik dalam berjalan, makan, mandi, dan lainnya. Karena tanpa tenaga tidak mungkin menghasilkan gerak yang baik. Dalam hal ini, yang dimaksud tenaga dalam seni tari adalah kekuatan untuk mengawali, mengendalikan, dan menghentikan gerak. Perubahan-perubahan yang terjadi oleh penggunaan tenaga yang berbeda dalam seni tari akan mengakibatkan atau mempengaruhi penghayatan terhadap tarian. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah intensitas, berkaitan dengan banyak sedikitnya penggunaan tenaga, sehingga menghasilkan tingkatan ketegangan. Yang kedua adalah aksen atau tekanan, yaitu apabila terjadi perubahan penggunaan tenaga yang dilakukan secara tiba-tiba atau kontras. Ketiga adalah kualitas, adalah efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau penyaluran tenaga, misalnya gerak mengayun,
gerak perkusi, gerak lamban, gerak bergetar, dan gerak menahan. Baik, sekian itu materi dari saya, yaitu tentang gerak, unsur gerak, dan unsur tenaga. Untuk unsur-unsur yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Firda Afifatul Fauziah mau menjelaskan mengenai ruang dalam seni tari. Apa yang dimaksud dengan ruang? Jadi ruang adalah salah satu faktor yang penting di dalam kehidupan manusia untuk bergerak. Setiap individu itu kan akan tumbuh, merasakan, memperhatikan ruang untuk bertindak dan berkembang sebagai akibat pengalaman-pengalaman. Begitu juga halnya dengan tari. Jadi ruang itu merupakan unsur yang paling penting dalam tari, karena tari itu kan memerlukan aktivitas untuk bergerak. Jadi pasti tari itu membutuhkan ruang. Nah, di sini ruang dalam tari itu dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang tempat menari melakukan aktivitas gerak. Dan yang pertama yaitu ruang yang diciptakan oleh penari. Apa yang dimaksud dengan ruang yang diciptakan oleh penari? Jadi ruang yang diciptakan oleh penari adalah ruang yang langsung berhubungan dengan tubuh penari dalam melakukan aktivitas gerak. Yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak pindah tempat. Nah, misalnya Anda bergerak menirukan kupu-kupu terbang dengan menggunakan kedua tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Sejauh jangkauan gerakan tangan itulah dimaksud dengan ruang yang diciptakan oleh penari. Dan yang kedua yaitu ruang pentas atau ruang tempat menari melakukan gerak. Apa yang dimaksud ruang pentas? Yaitu wujud secara nyata yang merupakan arena yang dilalui penari saat melakukan gerak seperti panggung, halaman terbuka, dan lapangan. Nah, hal-hal yang terpenting dalam ruang, baik itu berupa ruang yang tercipta dari gerak-gerak tari maupun ruang tempat penari adalah garis, volume, arah, level, dan fokus. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan yang pertama yaitu garis. Garis yaitu kesan yang ditimbulkan setelah menggerakkan tubuh sedemikian rupa dengan membentuk garis tubuh di luar garis tubuh yang alami, seperti garis lengkung, garis horizontal, garis diagonal, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada volume. Volume yaitu jangkauan gerak yang tergantung dari besar kecilnya ruang yang digunakan seorang penari. Misalnya, penari bergerak arah ke depan dengan melangkah kecil, melangkah biasa, ataupun melangkah lebar. Gerak ini tuh sama, tetapi yang membedakannya adalah ukuran. Dan yang ketiga yaitu arah hadap, yaitu arah hadap penari ketika penari itu melakukan gerak. Arah tersebut adalah ke depan, ke belakang, ke samping, dan ke arah lainnya. Dan yang keempat ada level. Level yaitu berhubungan dengan tinggi rendahnya penari pada saat melakukan gerakan. Level tertinggi terdiri dari tinggi, sedang, dan rendah. Untuk mencapai level tinggi, penari itu melakukan jangkauan gerak melebihi tinggi tubuh penari seperti gerak jinjit, gerak melompat. Nah, untuk level sedang yaitu apabila penari melakukan gerak sebatas dari bahu sampai pinggang penari. Sedangkan gerak level rendah adalah ketika penari melakukan gerak rendah dari batas pinggang penari sampai ke lantai. Misalnya gerak menjongkok, gerak berjalan tetapi badan merendah, dan melakukan gerak duduk di lantai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fokus. Fokus adalah sudut pandang penari ke tempat sesuatu. Misalnya, penari melakukan gerak dengan fokus pandangan arah ke samping, kiri sejajar dengan bahu, dan sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ruang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Kiptiah, NIM T2018 4044. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang unsur-unsur seni tari. Mengapa ada unsur-unsur seni tari? Karena ini sangat penting untuk para penari ya. Nah, di sini saya kebagian dari materi waktu. Nah, di mana waktu dalam seni tari. Mengapa seni tari itu memiliki waktu? Karena itu sangat penting. Seperti misal pada anak ya, pada anak mereka mengikuti seni tari. Nah, itu kalau misalnya kita mengasih mereka seni tari dengan waktu yang lama seperti 1 jam atau 2 jam, itu nanti anak-anak tuh akan lelah, akan cepet capek. Jadi biasanya itu kalau anak kecil kita kasih batas waktu selebihnya ya 10 menit atau 15 menit itu udah cukup. Kalau untuk dewasa biasanya bisa sampai berjam-jam. Pokok intinya itu juga berpengaruh bagi yang nonton juga. Jadi kalau misalkan terlalu lama, pasti juga yang nonton juga bakalan akan semakin bosan. Intinya waktu dalam seni tari itu sangat diperlukan. Kan biasanya kan ada yang dari seni tari itu membutuhkan batas waktu 5 menit atau 6 menit. Bahkan ada yang 2 jam itu ada. Nah, itu kalau kita jadikan waktu tari dengan sesuka hati, nah pasti juga dampaknya juga akan tidak bagus, tidak baik gitu. Karena menurut saya ya, tari itu juga gerakan orang itu lebih sehat gitu. Nanti kalau dipaksakan terlalu lama, bahkan juga akan merasakan capek gitu. Ya intinya buat menjaga melatih diri kita disiplin mengenai tentang adanya seni tari. Jadi apa-apa itu di waktu. Misal latihan pun juga di waktu, nggak hanya pada saat kalau ada pertunjukan aja. Bahkan latihan itu juga harus di waktu, agar hasil dan kebagusan pada gerakan kita yang kita latih setiap hari itu hasilnya akan lebih baik dan lebih bagus. Kalau misalkan kita dalam tarian itu dikasih kayak timer gitu, kalau orang bilang itu pakai timer, nah itu nanti hasilnya bakalan bagus. Jadi bisa kita terapkan bahwa waktu dalam seni tari itu sangat berguna bagi kita, bagi orang penari. Gak hanya orang penari saja sih, bahkan kayak ikut kayak silat gitu dan hal-hal ekstrakurikuler lainnya itu juga butuh waktu gitu. Jadi itu aja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau bila ada kesalahan atau yang perlu kalian ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan, oke? Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.